Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, ketika masih ada harapan di hatimu, maka mantan tak akan pernah bisa lepas darimu. Ya. Nah, jadi ketika membaca judul ini, mesti ada pertanyaan. Kata Ustadz, kalau harapan di hati kita berhasil kita hilangkan terhadap mantan, maka itu adalah tanda terkabulnya doa. Ya, kok sekarang yang dibahas kalau di hatimu ada harapan, maka mantan tak akan pernah bisa lepas darimu. Ya, ini mesti jadi pertanyaan, karena itu saya bahas, saya ulas secara khusus ya. Jadi begini, kadang kita berdoa ya, dengan menekan harapan yang terlalu berlebihan, itu akan memunculkan yang namanya kepasrahan ya. Ada manusia yang berharap ya agar mantannya kembali. Dia sudah berupaya dengan segala cara yang bisa dia lakukan. Bukannya mendekat, tetapi mantannya tambah menjauh. Dia sudah berdoa, tetapi dia berdoa itu memaksakan agar doanya segera terkabul. Maka harapan di hatinya bertemu dengan rasa obsesi ya, harapan dan obsesi, sehingga doanya jadi doa yang memaksa. Pokoknya segera terkabul, segera kembali hari ini, begitu. Tetapi ada orang yang berdoa dengan harapan agar mantan bisa kembali, berdoa bertemu dengan pasrah. Artinya tuh pasrah itu seperti apa? Pasrah itu kita sudah berusaha maksimal, tapi mantan tetap tidak mau kembali kepada kita. Dan sekarang yang kita lakukan tidak ngejar-ngejar dia lagi, tetapi kita berdoa. Tetapi hati kita melandasi doa itu dengan rasa pasrah. Artinya apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Mau dikembalikan, sekarang kita sangat bersyukur. Akan dikembalikan 2-3 tahun lagi, kita juga sangat bersyukur. Atau digantikan dengan yang lebih baik lagi, kita juga sangat bersyukur. Jadi pasrah itu setelah usaha yang maksimal. Ya. Nah, jadi seperti halnya saya pernah memberikan contoh sederhana sekali. Kita nyari baju favorit kita, nyelip, tidak tahu di mana, dicari-cari. Apa kemudian ketinggalan di laundry, karena mungkin nyucinya juga dengan laundry ya. Pergi ke laundry, tanya, ada enggak baju ini ketinggalan? Enggak ada. Pokoknya stres banget, tetapi juga diikuti dengan usaha. Berganti hari, berganti minggu, berganti bulan. Akhirnya lupa. Ya, kalaupun masih ingat, nyarinya nggak ngotot seperti pada saat awal.
kemudian hatinya berdoa, ya semoga suatu saat nanti akan ketemu tuh dengan baju itu lagi. Sudah. Kemudian dia menggunakan baju yang lain. Nah, berganti waktu, tahu-tahu ketemu dengan baju itu lagi. Itu yang namanya harapan bertemu dengan pasrah. Artinya apa? Dia masih menggunakan baju kan, tidak harus hanya menggunakan baju favoritnya tadi, tidak. Baju yang lain pun dia gunakan. Dia beraktivitas, dia bekerja, dia kuliah, dan seterusnya, menggunakan baju yang lain. Sampai ketika momentum, ya, dia sudah lupa dengan baju itu tadi, baju itu berhasil dia ketemukan. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kemudian sekarang ketika di hati manusia itu masih ada harapan, maka mantan tidak akan pernah bisa lepas dari kita. Nah, sebelum saya jawab, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung. Nah, jadi harapan yang diikuti dengan kepasrahan, artinya dia tidak ngejar-ngejar lagi seperti kemarin, tetapi dia bersandar dengan doa-doanya. Doa orang yang pasrah. Ya, kapanpun Allah kembalikan, dia ridho. Jikapun Allah gantikan dengan yang lebih baik, dia bahagia. Tetapi dengan harapan yang diikuti atau dilandasi dengan kepasrahan tadi, dia akan terus berdoa. Kita berdoa pengen dapat mobil impian kita. Secara alamiah, secara otomatis saat kita berdoa, bayangan mobil tadi akan muncul tuh di benak kita. Ya tidak? Kita berdoa pengen punya rumah idaman. Saat kita berdoa, bayangan rumah tadi muncul. Kita berdoa pengen handphone baru. Saat berdoa, handphone tadi muncul. Seperti yang saya beberapa kali bahas, ketika orang berdoa, manusia mendoakan manusia lain. Maka saat dia berdoa, gelombang elektromagnetik dari pikirannya, dari otaknya akan memancar kepada orang yang dia doakan. Saat ibu kita berdoa agar kita menghubunginya, karena kita lama tidak telepon, maka gelombang elektromagnetik dari pikiran ibu kita memancar kepada kita. Yang terjadi apa? Kita kepikiran, terbayang-bayang wajahnya, kemudian menggerakkan keinginan kita untuk menelpon dia. Saat kita telepon, dia akan jawab, tadi baru tak batin kamu telepon. Ya, itu namanya gelombang elektromagnetik yang secara alamiah antar manusia itu yang saling mengenal, itu saling terhubung. Ya, kata Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, cara kerjanya itu seperti wifi kan, saling terhubung. Itu ya. Nah, sehingga ketika kita berdoa agar mantan kembali, saat kita sebut namanya, maka secara otomatis dia akan terbayang dalam benak kita. Ketika terbayang, gelombang elektromagnetik otak dan pikiran kita akan memancar kepada dia. Ketika terpancar, maka terhubunglah. Itu yang saya sebut. Ketika orang masih berharap, masih berdoa,
maka mantan tidak akan bisa lepas dari dia. Dia akan terus mengirimkan gelombang elektromagnetiknya, memberikan pengaruh kepada si mantan tadi tanpa pernah dia sadari, walaupun jaraknya berjauhan. Nah, karena itu yang paling penting sekarang, terus perkuat keyakinan. Itu yang paling penting. Kita sudah mencoba mengejar-ngejar mantan, bukannya kembali, malah tambah jauh. Kita sudah mencoba berdoa, tapi hati kita ragu-ragu. Nah, sekarang yang paling penting adalah berdoa. Fondasinya adalah kepasrahan, tetapi pilar-pilarnya selalu keyakinan bahwa doa apapun yang kita panjatkan setelah kita berusaha pasti terkabul. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.